Masya Allah, sepertilah suasana terkini ya 5 Oktober jam setengah 7 pagi dari Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah. Teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ini sekarang saya berada di daerah Ajiat Musafi ya, yang mana ketika kita mendaftar untuk mendapatkan izin umrah, itu kita disuruh memilih jam untuk melaksanakan ibadah umrah dan juga tempat masuk ya, pintu yang kita gunakan ketika kita datang ke Masjidil Haram. Nah, saya memilih pintu Ajiat atau King Malik Abdul Aziz ya. Insyaallah saya juga akan sedikit nanti mungkin kalau bisa membahas tata cara pelaksanaan umrah sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nanti ketika kita masuk ke pintu perbatasan itu, pintu pemeriksaan, kita harus menunjukkan izin ya, izin yang sudah kita kantongi seperti ini contohnya ya. Nah ini punya saya, tertera 5 Oktober. Ya 2020, 18 Safar 1442 dari jam 6 sampai jam 9 ya. Seperti inilah bentuk izin untuk melaksanakan ibadah umrah. Tes pemeriksaan tepat di pintu Ajiat. Sekarang kita berada di jalur khusus untuk yang melaksanakan umrah ya. Jadi jalur tengah ini diberi pagar. Ini khusus untuk yang melaksanakan ibadah umrah. Tabarakallah, insyaallah tabarakallah. Jadi ada 2 kali pemeriksaan izin masuk ya, di depan tadi dan sebelum masuk masjid. Di sini juga tersedia kursi roda bagi yang tua mungkin ya. Saya berada di pelataran ya, depan WC 3 Zamzam Tower. Masyaallah. Masyaallah tabarakallah, masyaallah. Insyaallah kita akan masuk pintu atau gerbang Malik Abdul Aziz, tapi lewat samping karena yang utama belum selesai. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Sekarang kita berada di dalam Masjidil Haram ya, dan di depan kita ini sudah terlihat Ka'bah Al-Musyarrafah. Masya Allah tabarakallah. Masya Allah. Ya ilahi ya Rabb. Masya Allah, Masya Allah, Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Ya, sedikit saya akan membahas bagaimana pelaksanaan ibadah umrah. Ya, pertama dimulai dari lampu berwarna hijau sana, itu namanya rukun Hajar Aswad. Ya, dimulai dengan mencium Hajar Aswad apabila bisa. Kalau tidak bisa maka cukup dengan mengusap, kemudian mencium tangan yang telah diusap. Kemudian kalau tidak bisa juga cukup melambaikan tangan atau memberi isyarat tanpa mencium tangan tersebut. Ya, Masya Allah. Masya Allah, beginilah situasi kondisi Masjidil Haram saat ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, setiap jamaah harus mengikuti garis yang telah ditentukan ya. Ini garis nomor 10 Hasyarah. Masya Allah. Inilah suasana terkini dari Masjidil Haram. Saya belum mulai umrah. Nanti insya Allah ketika sudah sampai di syarat lampu hijau. Nah, sedangkan pojok ini adalah rukun Yamani. Rukun Yamani itu kita hanya mengusap ya, disunahkan mengusap. Apabila tidak bisa mengusap maka tidak perlu diisyarat melambaikan tangan, tidak perlu. Di antara rukun Yamani sampai Hajar Aswad kita disunahkan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oke teman-teman yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, air zam-zam tidak disediakan melalui keran ya, semua disediakan melalui petugas-petugas yang membawa botol minum yang berisikan air zam-zam. Ketika kita tawaf kita tidak ditentukan bacaannya, kita bebas membaca apa saja, berzikir, berdoa, ya, bahkan membaca Al-Quran juga diperbolehkan. Tidak ada bacaan khusus ketika kita sedang melakukan tawaf, ya, tidak ada doa khusus putaran 1, doa khusus putaran 2 dan lain sebagainya, tidak ada. Kita diperbolehkan membaca zikir, doa dan lain-lain yang baik-baik.
Ya, dan juga jangan berteriak-teriak, ya, tidak perlu berteriak-teriak karena kita ibadah khusyuk, dan jangan sampai mengganggu orang lain. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkunjung ke rumahnya yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Ya, setelah kita mengikuti garis ini, nanti ada setiap putaran kita akan dialihkan ke garis yang lebih dekat dengan Ka'bah. Nah, seperti ini adalah garis perpindahan untuk bisa lebih dekat ke arah Ka'bah. Masya Allah. Jadi betul-betul tertanzim, ya, kalau bahasa Arabnya. Jenisnya tertata dengan luar biasa, Masya Allah. Sekarang kita berada di Rukun Yamani. Kita disunahkan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini diulang terus sampai nanti ke Hajar Aswad. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oh ya, ada satu sunnah ya ketika sedang bertawaf atau tawaf adalah berlari-lari kecil bagi lelaki, ya, dalam 3 putaran pertama, dan berjalan seperti biasa di 4 putaran terakhir. Tetapi karena dalam kondisi seperti ini, maka kita mengikuti peraturan yang ada, ya, semuanya berjalan seperti biasa. Masyaallah, tabarakallah. Masyaallah, tabarakallah. Ini sekarang saya berada di ring 1, ya, yang boleh digunakan untuk jemaah umrah bertawaf. Yang sebelah situ tidak boleh, hanya boleh sebelah sini. Ini yang paling dekat dengan Ka'bah al-Musyarrafah. Ya. Masya Allah. Ini Hajar Aswad. Masya Allah, ini rukun Hajar Aswad. Bismillahirrahmanirrahim. Depan kita ini adalah Maqam Ibrahim, ya. Maqam Ibrahim ini bukan kuburan Nabi Ibrahim, namun sebagai tempat Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri sebelum dalam pembangunan Ka'bah, ya. Insyaallah. La ilaha illallah. Ini kita selesai melaksanakan tawaf. Kemudian untuk keluar kita ikutin bintik-bintik hitam, titik-titik hitam. Masya Allah, ini sudah ditentukan, suruh mengikuti titik-titik hitam. Kemudian kita salat di belakang Maqam Ibrahim, ya, Maqam Ibrahim. Kita salat di belakangnya, ya, dengan mengucapkan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dan jadikanlah tempat sebagian makam Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim, sebagai tempat untuk salat. Dan kita salat di sini, masyaallah, masyaallah, tabarakallah, masyaallah. Kemudian kita akan diberi zam-zam. Ya, kita diberi zam-zam. Kita nanti setelah salat dengan marwah kita. Syukran habibi, jazakumullah khairan. Salam. Kita sholat dari di belakang makam Ibrahim, ya. Ini kalau tidak dapat di belakang makam Ibrahim, maka di mana saja, yang penting di dalam Masjidil Haram. Rakaat pertama kita disunahkan membaca surah Al-Fatihah dan surah Al-Kafirun, dan rakaat kedua kita membaca surah Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas. Ya, ini adalah air zam-zam, ya, zam-zam water. Kita disunahkan untuk berdoa terlebih dahulu sebelum meminum air zam-zam, karena Rasulullah SAW bersabda, ma'u zam-zam lima syuribalahu, ya, air zam-zam itu berguna sebagaimana niat peminumnya. Oke teman-teman, dimanapun berada, saya doakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mempermudah kita semua, ya, khususnya kaum muslimin Indonesia, agar bisa melaksanakan ibadah umrah dan ibadah haji di tanah suci kota Mekah Al-Mukarramah. Insyaallah, seperti inilah suasana terkini, ya, 5 Oktober jam setengah 7 pagi dari Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah. Teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, sekarang kita menuju ke Mas'a, ya, atau tempat untuk sa'i. Nanti ketika sudah dekat dengan Bukit Safa, kita dianjurkan untuk membaca Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, ya.
Kemudian ketika di atasnya membaca nabda bima bada Allahu bih. Kita mulai dengan apa yang Allah mulai. Ya, kita baca inna safa wal marwata min sya'airillah. Nabda bima bada Allah bih. Kemudian di atas ini kita menghadap ke Masjidil Haram. Ya, maksud saya menghadap ke Ka'bah. Ya, di sebelah sana. Kemudian membaca takbir 3 kali, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzab wahdah. Nah, zikir ini diulang sebanyak 3 kali dan diselingi diantaranya dengan doa bebas. Ya, di sini juga disediakan motor listrik ya, bagi yang memerlukan, orang tua ataupun muda juga tidak apa-apa, yang penting bayar. Kalau tidak salah 50 real ya untuk sa'i saja per kursi. Ada yang 2 kursi untuk suami istri, maka dia 100 real. Ini motor listrik. Ini adalah Bukit Safa ya, insyaallah. Ini dulu ibunda kita Hajar, ibu dari Ismail alaihissalatu wassalam, istri dari Nabi Ibrahim. Beliau mendaki Bukit Safa, kemudian berjalan ke Marwah sana untuk mencari air ya, bolak-balik sebanyak 7 putaran. Dari Safa menuju Marwah dihitung 1 putaran. Masya Allah, ini Bukit Safa. Sekarang kita bergerak menuju ke Bukit Marwah ya. Ini yang di tengah khusus untuk yang menggunakan motor listrik. Listrik seperti ini. Masya Allah. Dalam perjalanan dari Safa menuju Marwah itu tidak ada bacaan khusus ya, kecuali nanti di lampu hijau itu kita berlari-lari kecil dengan sungguh-sungguh bagi laki-laki. Makanya dalam riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan ketika berlari di sini membaca Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram ya. Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Insyaallah. Nah, ini di antara lampu hijau ya di atas. Ini disunahkan untuk laki-laki untuk berlari, sedangkan untuk perempuan cukup berjalan seperti biasa. Dan inilah kondisi sa'i saat ini 5 Oktober 2020 ya. Oke guys, kita akan berlari sambil mengucapkan Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. 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 Ya, sudah berakhir. Dan di sini kita berdoa seperti biasa, bebas ya, tidak ada doa tertentu, zikir tidak ada zikir tertentu, atau kita juga membaca Quran diperbolehkan ya. Biasa sebelum COVID-19 menyerang, air Zam-Zam tersedia di sini ya, Zam-Zam water. Tapi sekarang tidak tersedia, hanya tersedia di petugas-petugas yang berdiri ya, seperti di sana, yang membagikan Zam-Zam dengan ukuran per berapa mili ya guys, per berapa ya, tidak tertulis ya, ukurannya tidak tertulis. Masya Allah. Kita minta Zam-Zamnya lagi, kita minta Zam-Zam sekalian nanti buat istri di rumah ya. Nah, ini jazakumullah khairan. Oke guys, tadi ketika kita tawaf ya, kita disunahkan untuk membuka bahu sebelah kanan untuk laki-laki ya, dinamakan dengan ittiba'. Nah, ketika selesai dari tawaf maka harus langsung ditutup, terutama ketika sholat sunnah selesai tawaf maka harus langsung ditutup. Begitu juga dengan ketika sa'i ya, maka bahu ini dua-duanya harus dalam keadaan tertutup. Depan kita ini adalah Bukit Marwah ya, Marwah. Nah, ya. Sama seperti biasa bahwa berdoa masing-masing
ya. Doa boleh dalam bahasa Arab, boleh dalam bahasa Indonesia, boleh bahasa Banjar, Bugis, Padang, Jawa, Madura, ya, atau lain sebagainya. Kita diperbolehkan membaca doa dengan bahasa apa saja, karena Allah Subhanahu wa taala Maha memahami. Ya, kecuali dalam salat kita membaca bacaan salat dengan bahasa Arab, ya. Kita sekarang mendaki menuju Bukit Marwah, ya. Bukit Marwah ini sudah hampir tidak terlihat, hanya sedikit, ya, berbeda dengan Bukit Safa yang cukup besar tadi terlihat. Saya akan coba cari di manakah Bukit Marwah. Kalau tidak salah di sana di depan yang ditutup pagar. Ya, ini. Di sini juga di Bukit Marwah kita membaca zikir sebagaimana yang kita baca ketika di Bukit Safa, ya. Insyaallah. Kita lihat. Ini adalah Bukit Marwah. Ya, sudah sisa sedikit yang terlihat. Insyaallah, tabarakallah, masyaallah. Masyaallah. Ya, kita di sini berzikir kembali seperti di Safa. Oke teman-teman, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selesai berzikir sebagaimana di Safa, ya, kita melanjutkan ke Bukit Safa lagi, ya, dari Marwah ke Safa. Dari Safa ke Marwah itu dihitung dengan satu putaran. Kemudian dari Marwah ke Safa itu juga satu putaran. Oleh sebab itu nanti akhirnya adalah di Bukit Marwah. Baik. Di sini cukup dingin, ya, jadi kebanyakan orang pakai sendal. Saya juga biasanya kalau udah kedinginan banget pakai sendal, tidak apa-apa, ya, tidak masalah. Menggunakan alas kaki, sendal, sepatu dan lain sebagainya. Tapi diingat sendal kita harus bersih, ya, harus bersih, terutama dari najis. Masya Allah. Baik teman-teman, saya sekarang bersama saudara dari Saudi, kebangsaan Arab Saudi. Masmukum karim ya Habibi? Aiman. Aiman, Aiman, namanya adalah Aiman. Jadi kewarganegaraan Saudi Arabia. ماذا تشعر بفتح العمرة الآن؟ أشعر بفرح كبير. فرح كبير لأن 7 أو 8 أشهر لم ندخل الحرم. ما شاء الله. هذا الأمر كان جدا يعني محزن. نعم. الحمد لله. الحمد لله. الأمور تتحسن. تحسن كل يوم الحمد لله. والكورونا منخفض جدا في السعودية. الحمد لله. الحالات خفت وأصبحت قليلة. نعم. بإذن الله خلال شهر أو أقل إن شاء الله تعود الحياة لطبيعتها إن شاء الله. ما شاء الله. وننسى كورونا. ما شاء الله. ادعوا لي، ماذا دعواتكم للإندونيسيين؟ والله الشعب الإندونيسي شعب جدا لطيف. ما شاء الله. ونعتبرهم إخواننا وأحبابنا. نعم. وأتمنى أن تفتح العمرة قريبا إن شاء الله ويأتوا ويزورونا. آمين يا رب. اشتقنا إليهم كثيرا. ما شاء الله تبارك الله. جزاكم الله خيرا يا حبيبي. الله أنفع الله إن شاء الله. حياكم الله. Ya, kita akan minta zam-zam, ya, untuk dibawa pulang buat istri yang ada di rumah. Bawa bekal pulang ini. Isnin habibi. Jazakallahu khairan. Isnin. Hayakumullah. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah proses umrah pada hari ini telah selesai dengan lancar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah umrah ini, amin ya rabbal alamin. Dan sekali lagi kepada semua kaum muslimin dimanapun berada, saya doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan memberikan kita rezeki untuk bisa berkunjung ke Baitullahil Haram, ya, berada di kota Mekah Al-Mukarramah. Sekian video kita pada hari ini, ya. Sebelum pulang biasanya selesai dari melaksanakan sa'i maka mencukur, ya, mencukur tahallul. Bisa dengan taksir atau dengan cara halak atau menghabisi semuanya. Taksir itu memendekkan secara keseluruhan, ya. Dan untuk halak atau mencukur habis ini adalah yang lebih utama. Tapi saya untuk sekarang memilih memotong atau memendekkan saja. Ya, tidak harus di Marwah, memendekkan di mana saja bisa keluar, bahkan bisa di rumah masing-masing atau di hotel ketika jamaah berada di Kota Mekah Al-Mukarramah. Terutama untuk perempuan, ya. Perempuan itu hanya mengumpulkan semua rambutnya kemudian memotongnya satu ruas jari. Ya, ini lebih baik dipotong di hotel karena ditakutkan auratnya terlihat ketika berada di tempat umum seperti ini. Oke, sekian video kita pada hari ini. Semoga bermanfaat, ya, kepada kita semua. Apabila kalian menyukainya, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.